Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Semua karena berkat dan kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita akan serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang kami boleh rasakan Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan meskipun masih dalam keadaan online. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami rindu juga mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari permulaan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Marilah kita sambut Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang menjadi kekuatan, penghibur dan penolong dalam hidup kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Dengan iman kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja antara kita. dengan iman jemaat Tuhan kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, Bila Roh Allah, Allah turut bekerja. bila Roh Allah, Bila Allah turut bekerja antara kita.
kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah memeliharaku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya, selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai, begitupun hati kami Tuhan rindu akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan datang kepadamu, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Menanti datangnya
aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menetap hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Nahor untuk doa dan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk membuka firman Tuhan, membaca dan merenungkan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menaikkan pujian dan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami mempersiapkan hati kami saat ini untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamba mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman Tuhan yang akan kami baca, kami merenungkan bersama-sama. Sehingga melalui firman Tuhan, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, iman kami juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kami ditegur. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Karena kami suka mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil pada pagi hari ini dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43, demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema renungan
kita pada pagi hari ini, teladan iman yang benar. Teladan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, apa saja yang bisa kita lihat dari teladan iman yang benar dari orang buta ini? Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa dari topik ini kita lihat Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko. Ketika Yesus hampir tiba di kota Yeriko, maka di sana ada seseorang yang disebutkan di sini bahwa orang itu adalah buta. Jadi secara fisik orang ini telah kehilangan atau mengalami kekurangan salah satu indranya, yaitu indra penglihatan. Secara fisik, salah satu indranya itu tidak berfungsi, alias dia buta. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang ini buta, maka orang ini secara ekonomi dikatakan di situ dia orang yang duduk di sana untuk mengemis. Jadi secara ekonomi orang ini begitu kekurangan, orang yang mengalami kekurangan secara ekonomis. Jadi sudah pasti orang ini adalah orang yang begitu bergumul dengan kehidupan secara fisik maupun kehidupan secara ekonomi. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa teladan yang bisa kita lihat dari orang yang secara fisik dia mengalami kekurangan, secara ekonomi juga tidak bisa diharapkan karena dikatakan dia seorang pengemis di sana. Namun Bapak Ibu Saudara, kita lihat teladan dari iman orang ini. Dia memiliki iman yang perlu kita belajar dari orang buta ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang ini sebenarnya disebutkan orang buta, namun di dalam Markus pasal yang ke-10, di sana disebutkan tentang namanya adalah Bartimeus. Tetapi kita melihat khususnya hari ini tentang fisik dan secara ekonomi, kita lihat secara iman. Nah, kita melihat dari iman ini ada beberapa poin yang kita bisa lihat teladan orang ini. Iman, ya, teladan iman yang benar. Teladan iman yang benar yang pertama adalah bahwa ia memiliki rasa ingin tahu. Ayat 36 di sana dikatakan bahwa dikatakan waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki iman yang benar, ketika dia mendengar sesuatu yang terjadi oleh karena dia buta, maka dia memiliki suatu keinginan untuk mengetahui apa itu dan siapa itu dan apa yang dilakukan. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa poin yang pertama teladan iman yang benar adalah memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu yang benar, tentang sesuatu yang baik, tentang sesuatu yang mendatangkan berkat, mendatangkan sesuatu yang mungkin saja mendatangkan jalan keluar bagi orang ini. Dan karena itu Bapak Saudara, kita lihat bahwa orang ini meskipun dia buta, namun imannya adalah iman yang mendorong dia untuk ingin tahu, rasa ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan kita bisa lihat di sana bahwa orang-orang yang banyak itu, orang yang lewat dia tanya apa itu. Nah, rupanya Bapak Saudara, kalau kita bisa lihat di sini, orang ini memiliki iman. Iman itu mendorong dia untuk memiliki rasa ingin tahu tentang siapa itu, apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Nah, ini menolong kita melihat bahwa teladan iman daripada orang buta ini luar biasa. Dia memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan jalan keluar. Lalu yang kedua, teladan iman yang benar adalah ayat 38. Iman yang benar itu adalah berseru kepada Tuhan Yesus. Mendorong dia untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan di ayat 35 dulu, ayat 37, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ini luar biasa. Orang ini tadinya dia memiliki rasa ingin tahu. Lalu kemudian Bapak Saudara, imannya di situ kita bisa lihat. Ketika dia tahu itu adalah Tuhan Yesus, maka ia berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini orang ini tidak salah berseru.
Orang ini tidak berseru kepada pribadi yang lain, tetapi dia berseru kepada pribadi yang tepat, pribadi yang benar, pribadi yang bisa saja mendatangkan rasa nyaman, mendatangkan kekuatan, mendatangkan rasa sukacita bagi diri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak melihat siapa Yesus, tetapi dia ingin tahu tentang apa dan bagaimana dan siapa, lalu kemudian muncullah di situ imannya ketika dia dengar bahwa itu adalah Yesus. Orang ini pun berseru kepada Tuhan Yesus. Dari mana dia bisa berseru kepada Tuhan Yesus? Dari mana dia tahu itu Tuhan Yesus lalu dia berseru? Bapak Saudara, di sini kita lihat bahwa rupanya meskipun dia seorang pengemis, tetapi telinganya itu terbuka, dia mendengar tentang siapa Yesus ini. Dan kalau kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Yaitu firman Kristus Yesus. Firman Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang ini rupanya imannya bertumbuh karena dia mendengar tentang siapa Yesus itu. Dia tahu Yesus adalah pribadi yang tepat untuk dia berseru. Kalau dia berseru kepada orang lain, belum tentu juga orang menolong dia. Buktinya bahwa ia sudah bertahun-tahun di sana, dia mengemis. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia. Ternyata ketika Yesus lewat, karena imannya kepada Yesus ketika dia sudah mendengar siapa Yesus. Dan dia tahu imannya muncul di sana. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kata lain, Yesus anak Daud, tolonglah saya. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini salah satu bukti teladan iman yang luar biasa. Ketika mengalami pergumulan, mengalami masalah, sakit, penyakit, dan juga berbagai macam problem, maka ketika kita sudah mendengar tentang firman Tuhan siapa itu Yesus, kita berseru, Yesus anak Daud, tolonglah saya. Yesus anak Daud, kasihanilah saya dalam pergumulan yang berat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang ini ia mengakui Tuhan Yesus adalah anak Daud, yaitu Raja dan Mesias. Dan kita tahu di sini bahwa orang ini benar-benar tidak salah berseru. Dia berseru Yesus anak Daud. Artinya Yesus itu adalah Raja. Raja mengambil keputusan, memberikan keputusan, tak ada seorang pun yang dapat membatasi atau menghalangi keputusan itu. Dan Bapak Saudara kita lihat poin yang kedua itu menunjukkan bahwa teladan iman yang benar, yaitu berseru kepada Tuhan Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus adalah pribadi yang tepat, pribadi yang benar, pribadi yang dapat menolong, pribadi yang berikan jalan keluar dalam mengatasi setiap pergumulan. Orang ini dia buta, tetapi dia berseru tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Teladan iman yang ketiga, kita bisa lihat dari Lukas pasal 18 ini. Teladan iman yang ketiga yaitu bahwa ia sanggup, iman itu sanggup mengalahkan tantangan. Jadi kita melihat teladan iman yang benar itu. Iman yang benar itu adalah iman yang sanggup untuk mengalahkan tantangan. Ayat 39 dikatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia, yaitu orang yang buta itu, supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ia berseru kepada Tuhan Yesus, yaitu pribadi yang benar, pribadi yang bisa memberikan jalan keluar. Tidak ada tantangan, namun di situ ada tantangan. Ada tantangan, ada halangan, ada rintangan. Supaya apa? Supaya semakin ada rintangan, semakin orang ini mengandalkan iman untuk tetap mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus satu-satunya sanggup untuk menolong dia dalam kondisi ekonominya yang dimana dia adalah orang yang sebagai orang pengemis. Hai Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Iman yang benar itu mengalahkan tantangan-tantangan yang berat. Tantangan-tantangan yang mungkin saja dialami oleh kita sebagai orang percaya. Ada juga tantangan dari orang-orang dekat kita. Tantangan dari orang-orang yang kita anggap bisa saja menolong kita. Namun bisa saja mereka menjadi orang-orang yang bisa saja menjauhkan kita dari Tuhan. Dan pada akhirnya kita semakin terpuruk di dalam mengikut Tuhan. Coba lihat di ayat 39. Orang menegur orang buta ini. Supaya apa? Dia jangan berteriak. Supaya dia diam. Karena dia mengganggu Tuhan Yesus bersama orang banyak itu. Namun apa yang terjadi Bapak Saudara? Semakin keras dia berteriak. Alkitab mencatat di situ. Orang ini semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku.
Ini luar biasa sekali. Iman yang benar itu, iman tidak dikalahkan oleh halangan apapun. Memang halangan, mungkin halangan itu dari orang-orang, dari masyarakat, dari siapapun, tetap dia mengimani bahwa semakin keras dia berseru kepada Tuhan Yesus, semakin ada pertolongan bagi dirinya. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan-tantangan sebagai suatu suatu petunjuk supaya kita mengalami tantangan, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin keras mencari Tuhan, semakin didorong untuk datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Bukannya sebaliknya, kalau ada tantangan kita malah mundur, malah kita menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari firman Tuhan, menjauhkan diri dari doa, menjauhkan diri dari persekutuan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang benar itu adalah iman yang sanggup untuk mengalahkan tantangan. Contohnya orang buta ini. Orang ini buta, namun imannya tidak buta, Bapak Saudara. Orang ini secara fisik dia buta, tetapi secara rohani imannya benar-benar kuat, imannya benar-benar perkasa, imannya benar-benar dahsyat kepada Tuhan. Orang ini Bapak Saudara, dia buta tetapi setiap halangan yang merupakan buat dia untuk tidak bertemu dengan Tuhan disingkirkan karena imannya semakin keras. Ia berseru, dia dikatakan di sana ia semakin keras berseru kepada Tuhan. Saya kira ini Bapak Saudara, kondisi apapun Bapak Saudara, kita meniru teladan orang buta ini. Iman yang benar teruji dengan tantangan. Iman yang benar dapat teruji dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Iman yang benar Bapak Saudara akan teruji dengan waktu dan perjalanan waktu. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang buta ini, dia mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa dengan Tuhan. Dia mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat mengalahkan setiap pergumulan. Itu sebabnya tantangan bagi dia semakin mendorong dia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mendorong dia untuk semakin keras dekat dengan Tuhan. Semakin mendorong dia untuk apa? Semakin mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan hari ini Bapak Saudara, mungkin saja ada tantangan-tantangan. Kalau kita melihat situasi seperti saat ini, Bapak Saudara, kita sudah lebih dari 1 tahun, hampir 1,5 tahun kita ibadah online. Tetapi kita bersyukur hari ini Bapak Saudara kita masih beribadah. Kita bisa melihat ibadah-ibadah online. Kita diberkati. Kita tahu mungkin tantangan melalui pandemi COVID-19 ini menolong kita bahwa ini tantangan iman bagi kita anak-anak Tuhan. Tapi dengan tantangan COVID-19 ini membuat kita semakin keras mencari Tuhan. Semakin kuat untuk mencari Tuhan. Semakin mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ini menolong kita, tantangan COVID-19 ini menolong kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Untuk semakin kuat mencari Tuhan. Semakin keras mencari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat teladan iman dari orang buta ini. Bahwa tantangan dari imannya tidak membuat dia menjauhkan diri dari Tuhan. Tantangan iman tidak membuat dia harus diam untuk tidak mencari Tuhan. Namun kita lihat di sini dia makin keras berseru, semakin ditantang untuk dekat dengan Tuhan melalui suaranya. Dia berseru, Yesus anak Daud kasihani aku. Teladan iman yang keempat. Iman yang benar menghadirkan mujizat. Iman yang benar mendatangkan mujizat. Ayat 42 dan ayat 43 bagian A. Di ayat 41 dikatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ini luar biasa. Karena di ayat sebelumnya Bapak Saudara, ayat 39, karena dia berseru begitu keras, ayat 40 dikatakan Yesus berhenti lalu menyuruh orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu
kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, teladan iman yang benar mendatangkan mujizat atau menghadirkan mujizat atau mengalami mujizat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, karena iman itu tidak dihalangi oleh tantangan, maka dikatakan di ayat 40, Yesus berhenti dan menyuruh orang ini dibawa kepadanya. Lalu kemudian sesampainya kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak tahu dia butuh melihat. Tapi Tuhan ingin supaya dia jujur. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Luar biasa. Yesus ingin kalau engkau benar-benar memiliki iman yang benar kepada saya ingin kejujuranmu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Orang ini dengan jujur mengatakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Aku hanya butuh melihat saja Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Aku hanya butuh satu. Aku bisa melihat. Cukup aku bisa melihat. Cukup itu saja aku melihat. Dan Bapak Saudara, lihatlah kejujurannya di hadapan Tuhan. Dia butuh melihat. Dia tidak ada keinginan lain, tapi dia butuh melihat. Tuhan bukan tidak tahu dia buta. Tetapi Tuhan ingin orang ini berkata apa yang dia butuhkan. Bukan apa yang diinginkan. Tetapi Tuhan ingin orang ini apa yang dia butuhkan. Apa yang kau butuhkan supaya aku perbuat kepadamu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Orang ini jujur. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, kejujuran di hadapan Tuhan ketika kita dalam doa, dalam pergumulan, bahwa pergumulan kita jujur kita mengatakan kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu kita bergumul. Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak tahu Anda bergumul. Atau Tuhan tidak tahu Anda punya masalah. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan ingin engkau jujur mengatakan apa adanya yang engkau butuhkan. Lalu apa kata Yesus kepadanya? Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini luar biasa. Imannya mendatangkan mujizat. Imannya menghadirkan mujizat. Iman membuat orang buta ini mengalami mujizat. Yaitu dia melihat. Bapak Saudara, Yesus datang ke dalam dunia yang gelap gulita. Tetapi dia ingin menolong orang-orang jiwa-jiwa yang hidup dalam kebutaan. Baik secara fisik maupun buta secara rohani. Itu sebabnya dia buka mata jasmani orang ini. Supaya ke mata rohani yang tadinya cuma berseru. Dia percaya Tuhan Yesus menolong dia. Sasaran dia datang kepada Yesus pribadi yang benar. Maka sekarang secara fisik dia melihat. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara nanti lihat bagaimana hidup rohaninya. Kita lihat di sini Bapak Saudara bahwa orang ini punya iman. Iman itu menghadirkan mujizat. Apa yang kau alami hari ini dalam pergumulan hari ini? Pergumulan apa? Persoalan apa? Tantangan apa? Hari ini Tuhan ingin engkau jujur. Datang kepadanya. Jujur mengatakan. Tuhan bertanya kepadamu. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Apa yang kau butuhkan supaya aku perbuat kepadamu? Engkau harus jujur dengan Tuhan. Lalu maka mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini poin yang keempat. Dan poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Teladan iman yang benar. Poin yang kelima. Yaitu sesudah mengalami mujizat. Poin yang kelima adalah. Ia setia mengikut Tuhan. Ayat 43 dikatakan di bagian B. Dikatakan ketika itu melihatlah ia lalu mengikut Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Ini luar biasa. Jadi ketika ditolong Tuhan orang ini ia bertumbuh luar biasa. Sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan dibuktikan dengan bagaimana orang ini tidak pura-pura berseru. Tetapi dia membuktikan bahwa Tuhan Yesus menolong dia. Ia mengikut Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ia tidak hanya terima pertolongan Tuhan, tetapi ia mengikut Tuhan. Sesudah ia menerima pertolongan Tuhan, ia tidak menghilang. Tetapi justru di situ ia setia mengikut Tuhan. Ia taat dan mengikuti Tuhan. Kemana saja Tuhan mau bawa dia, dia tetap membuktikan bahwa dia benar-benar tidak pura-pura. Dia ditolong oleh Tuhan, dia mau datang ikut Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang sudah ditolong Tuhan. Sesudah itu mereka melupakan Tuhan.
Ada banyak orang Kristen mengalami pergumulan. Tuhan tolong, mereka meninggalkan Tuhan. Tidak setia mengikut Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang Tuhan dapat memberikan mereka jalan keluar. Tetapi sesudah mereka mengalami pertolongan jalan keluar dari Tuhan, mereka tidak setia lagi mencari Tuhan. Tidak setia mendengar firman Tuhan. Tidak setia lagi beribadah. Orang-orang seperti inilah Bapak Saudara. Ini namanya orang-orang yang pura-pura mendapatkan pertolongan Tuhan. Sesudah itu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi belajar daripada orang buta ini. Imannya yang benar. Sesudah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, maka ucapan terima kasih, ucapan syukurnya adalah ia mengikut Tuhan. Sambil apa? Sambil memuliakan Allah. Sambil apa lagi? Di sana katakan bahwa imannya itu mendorong orang lain melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ada kesaksian iman yang hidup, kesaksian pertumbuhan iman rohaninya terbukti. Ada banyak orang yang melihat lalu memuji-muji Allah, memuliakan Allah. Ini namanya iman yang bersaksi. Ada bukti, tidak pura-pura dalam kehidupan rohaninya. Dalam kehidupan imannya kepada Tuhan. Dia membuktikannya dengan kesetiaannya mengikut Tuhan. Lalu ia memuji Allah, memuliakan Allah. Dan orang lain menyaksikannya. Hidupnya dahulu dengan sekarang. Dahulu dia seorang buta. Tetapi karena imannya sekarang dia orang yang memuliakan Allah. Dan mengikut Tuhan dengan setia. 5 poin ini Bapak Ibu Saudara menolong kita dalam ibadah online hari ini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat teladan iman daripada orang buta ini. Pertama Bapak Ibu Saudara, milikilah rasa ingin tahu tentang siapa Yesus itu. Kerinduan yang dalam. Lalu sesudah itu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, belajar dalam pergumulan. Jangan mengandalkan yang lain-lain. Ada kadang-kadang kita mencari alternatif. Tetapi di sini teladan orang ini meskipun dia buta, dia tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus bukan berarti jalannya mulus. Ikut Tuhan Yesus selalu ada tantangan. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan berarti semuanya manis. Pasti baik. Dibuktikan dengan tantangan, halangan, rintangan. Oleh karena itu belajar adalah para orang buta ini. Dia meskipun dihalangi oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi dia mengalahkan semua tantangan itu. Pada akhirnya Bapak Saudara, yang berikutnya di sana dikatakan ia menerima mujizat. Sesudah dia menerima mujizat, dia setia mengikut Tuhan. Hari ini ingat baik-baik. Tuhan sudah menolong. Apabila engkau berada dalam keadaan sulit, maka hari ini ketika Tuhan menolong engkau, rajin-rajinlah setia mengikut Tuhan. Saksikan kehidupan rohani saudara dan menjadi saksi orang lain memuliakan Tuhan. Karena menyaksikan imanmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan mau ingin memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan perpuluhan, juga persembahan untuk diakonia dan misi. Bapak Ibu Saudara boleh melihat di layar yang sedang jalan. Itu nomor rekening. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer melalui rekening yang ada di layar. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan. Di mana firman itu menguatkan, mengingatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami diberkati melalui firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kami. Karena itu sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan kami. Baik persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan misi. Pekerjaan Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan. Memberkati umat-Mu, jemaat Tuhan yang memberi. Biar Tuhan membalaskan berkat Tuhan berlipat kali ganda. Baik itu berkat Tuhan, baik secara jasmani, berkat secara rohani. Tuhan melimpahkan untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami sudah berikan kepada-Mu dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami ingin menopang ya Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga bangsa kami terus berada dalam kontrol Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar bangsa kami
di dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, persoalan bangsa ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dapat mengatasinya Tuhan. Bapak kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi bersama Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, bersama dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati, Tuhan tolong sehingga semua keputusan dapat terlaksana berdasarkan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Bapak kami berdoa menyerahkan orang-orang percaya di negeri ini. Kami berdoa Tuhan tolong biarlah semuanya bersatu untuk bergandengan tangan dalam menopang bangsa kami, khususnya ya Tuhan pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya COVID ini bisa berlalu dari negeri kami, lalu keadaan negeri kami berada dalam kontrol Tuhan, baik situasi politik, ekonomi dan hukum bahkan keamanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir. Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan juga tolong Tuhan berkati umat-Mu. Kami berdoa anak-anak kami yang belajar secara online maupun sudah mulai ada offline. Kami berdoa Tuhan menolong memberkati anak-anak kami. Diberikan mereka secara khusus kepintaran, kecerdasan, daya tangkap yang tajam dalam menerima setiap pelajaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah ya Tuhan mari Engkau menguat mereka dalam segala situasi apapun ya Tuhan mereka hadapi. Dalam pergumulan-pergumulan Tuhan tolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa apa yang kami berikan hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami naikkan Tuhan dengar doa kami, dan firman Tuhan yang kami dengar kami diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menaikkan doa syafaat kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selama ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. kita berdoa. Akhir dari ibadah online ini Tuhan kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan sudah memberkati puji-pujian, Tuhan juga sudah memberkati persembahan, Tuhan juga sudah memberkati firman Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, dimanapun umat Tuhan yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Nah itu umat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, mengikuti ibadah online hari ini. Hari ini biarlah engkau mengangkat hatimu dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih sayang para Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan para Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus kembali kedua kali menjemput saleh-salehnya kembali ke surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya. Bersama